The world watched as a dark shadow crept across Europe in 1939. A sense of foreboding filled the air as the continent teetered on the brink of a cataclysmic conflict. The map of Europe was about to be redrawn, not by diplomats, but by the brutal force of war. Tensions, long simmering beneath the surface, finally reached a boiling point, threatening to erupt into open warfare. Years of political maneuvering and failed diplomacy had led to this precarious moment, when Hitler's forces invaded Poland. This act of aggression shattered the fragile peace and ignited the flames of war. Britain and France declared war. World War II had begun. The headlines screamed the news, signaling a global conflict that would engulf nations and reshape the world order. The initial months felt eerily quiet, deceptively calm. This period became known as the Phony War. Soldiers were mobilized, positioned, and waited, but large-scale battles were few and far between, an unsettling calm before the storm. Behind the scenes, Germany was preparing for a new kind of war, a lightning war. The Allies, however, were still clinging to old strategies, placing their faith in the Maginot Line for protection, a seemingly impenetrable wall of defense. But this confidence would soon prove to be a fatal miscalculation, a dangerous illusion. Dunkirk, then just a quiet port town, would soon become a focal point of history, etched forever in the annals of war. Its beaches, once a place of leisure and relaxation, would soon transform into a desperate battleground. The failures of the 1930s, appeasement, disunity, and a misunderstanding of modern warfare, set the stage for disaster, a culmination of errors in judgment. As 1940 dawned, the world braced itself for the storm that was about to break. The gears of war were grinding inexorably forward. The coming storm would shock the Allies with the speed and ferocity of the German Blitzkrieg. A new era of warfare had arrived. All roads would soon lead to the desperate shores of Dunkirk, a point of no return. The fate of Europe hung precariously in the balance, teetering on the edge of the abyss. Tanggal 10 Mei 1940, sebuah hari yang akan terukir dalam sejarah kelam Perang Dunia II. Eropa bersiap menghadapi badai yang akan datang. Jerman menyerang dengan kekuatan penuh dan tanpa ampun. Bukan lewat garis Maginot, benteng pertahanan yang dianggap tak tertembus oleh Prancis, tapi Ardennes, hutan lebat, yang dianggap tidak mungkin dilalui tank. Sekutu kaget, tak menyangka serangan akan datang dari arah yang tak terduga. Saat tank Panzer, mesin perang Jerman yang menakutkan, dan pesawat Stuka Jerman, pembom tukik yang meneror dari langit, melancarkan Blitzkrieg, perang kilat, sebuah strategi baru yang mematikan. Belanda dan Belgia jatuh dengan cepat. Pertahanan mereka tak mampu menahan gempuran Blitzkrieg. Pertahanan Prancis runtuh. Harapan untuk menghentikan Jerman mulai memudar. Jerman bergerak cepat ke Selat Inggris, dengan tujuan memotong jalur pelarian sekutu. Ingin menjebak tentara sekutu dan menghancurkan mereka dalam satu pukulan telak. Pasukan ekspedisi Britania yang dikirim untuk membantu Prancis dan sekutunya terisolasi, terputus dari dunia luar. Komunikasi terputus, membuat koordinasi menjadi mustahil. Mimpi serangan balik sirna karena setiap upaya dipatahkan dengan mudah oleh kekuatan Jerman. Berganti mimpi buruk mundur dalam kekacauan dan kepanikan. Komando sekutu lumpuh, tak mampu merespon kecepatan serangan Jerman. Taktik mereka kuno, tak mampu menghadapi perang modern yang digerakkan oleh mesin. Kekuatan udara mereka kalah, langit dikuasai oleh Luftwaffe. Inggris di bawah Lord Court bertempur gagah berani, menunjukkan keberanian di tengah kekalahan. Tapi terpaksa mundur ke wilayah yang makin sempit, terdesak oleh laju pasukan Jerman. Dunkirk menjadi harapan terakhir, satu-satunya tempat yang tersisa untuk melarikan diri. Saat pelabuhan lain jatuh, satu persatu ke tangan musuh. Jepitan Jerman makin rapat, mengecilkan harapan sekutu untuk selamat. Tank Panzer Guderian di selatan terus maju tanpa henti. Pasukan lain di timur menutup celah dan memperketat pengepungan. Laut di belakang mereka menjadi batas akhir dari pelarian. Situasinya bencana, sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Kehancuran pasukan ekspedisi Britania sepertinya tak terhindarkan, sebuah pukulan telak bagi Inggris. Masa depan perang bergantung pada seutas benang, nasib Eropa ada di ujung tanduk. Dunkirk, yang dulu biasa saja sebuah kota pelabuhan yang tenang, kini satu-satunya jalan keluar sekutu, satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Dunia menyaksikan bencana di depan mata, menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Nasib ratusan ribu orang, tentara yang kelelahan dan ketakutan, ada di sejalur pantai sempit, di bawah ancaman bom dan tembakan musuh. Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Dunkirk kini menjadi titik pusat, sebuah simbol harapan di tengah keputusasaan. Harapan dan keputusasaan bercampur menjadi satu, di wajah para prajurit yang menunggu giliran untuk diselamatkan. Akhir Mei 1940, lebih dari 400.000 tentara sekutu terkepung di Dunkirk. Jebakan Jerman makin ketat, hanya tersisa jalur pantai yang makin sempit. Makanan, amunisi, dan obat-obatan menipis drastis. Tentara yang kelelahan terus dibom dan menghadapi kekacauan. Göring sombong bilang Luftwaffe bisa selesaikan tugas. Ini memicu perintah kontroversial agar tank Jerman berhenti. Selama 3 hari, jeda ini memberi sekutu sedikit kesempatan. Dunkirk dibom tanpa henti, pelabuhannya hancur. Tentara antre panjang di pantai, terbuka untuk diserang. Pasukan penjaga belakang Prancis dan Inggris berjuang mati-matian mempertahankan garis. Pengorbanan mereka memberi waktu berharga untuk evakuasi. Disiplin dan keberanian tetap ada walau harapan menipis. Nasib satu pasukan, dan mungkin perang, ada di pundak mereka. Dunkirk menjadi simbol bencana, sekaligus ketahanan. Pantai-pantai Dunkirk jadi mimpi buruk. Pantai bermil-mil, tak ada tempat sembunyi. Artileri Jerman dan pesawat pembom Stuka menghujani dengan kehancuran. Tentara bergerombol, tak terlindung dan putus asa. Tapi, ketertiban muncul para prajurit antre sabar menunggu diselamatkan berdiri di air dingin berjam-jam. Staf medis bekerja heroik di tengah kekacauan dan menipisnya persediaan. Beban psikologisnya luar biasa, rasa takut, lelah, dan ketidakpastian merajalela. Para perwira berjuang menjaga semangat dan ketertiban. Lingkungan sendiri jadi musuh, tak ada perlindungan. Laut dingin, cuaca berubah-ubah. Puing-puing dan kematian berserakan di pasir. Namun, tindakan berani dan persahabatan tetap bersinar. Ini bukan hanya pertempuran, tapi perjuangan untuk bertahan hidup. Di bawah langit penuh api, harapan tetap menyala. Menghadapi kehancuran, Inggris meluncurkan Operasi Dinamo pada 26 Mei 1940. Laksamana Media Ramsay mengatur evakuasi dari terowongan Dover. Harapannya kecil, mungkin 45.000 orang bisa diselamatkan. Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengumpulkan semua kapal yang ada, tapi pantai terlalu dangkal untuk kapal besar. Kapal perusak berlabuh di lepas pantai. Para prajurit berjalan di air dingin untuk mencapainya. Dermaga darurat dan perahu kecil menjadi penyelamat. Luftwaffe menyerang tanpa henti. RF bertempur gagah berani melindungi evakuasi. Pasukan penjaga belakang mengulur waktu dengan pengorbanan besar. Evakuasi awal lambat dan mahal. Keputusasaan meningkat. Lalu, seruan bantuan terdengar. Seruan yang akan mengubah segalanya. Semangat Dunkirk akan segera lahir. Inggris sangat membutuhkan perahu. Perahu apa saja, dari yang besar hingga yang kecil, yang mampu menyeberangi selat. Responsnya luar biasa. Sebuah gelombang solidaritas dan keberanian muncul dari seluruh penjuru Inggris. Kapal pukat ikan yang sehari-harinya mencari nafkah di laut, kapal pesiar yang biasanya membawa keluarga berlibur, sekoci yang dirancang untuk keselamatan, dan tongkang yang lambat namun stabil berangkat ke Dunkirk. Diawaki orang biasa, warga sipil yang menjawab panggilan tugas. Nelayan yang mengenal laut seperti rumah sendiri, pegawai yang meninggalkan meja kerja mereka, sopir taksi yang tahu jalanan London kini menavigasi perairan berbahaya. Mereka berlayar menuju bahaya, tanpa ragu sedikit pun. Kapal-kapal kecil ini berani menghadapi ranjau yang mengintai di bawah permukaan, U-boat yang berpatroli dengan niat jahat, dan serangan Luftwaffe yang menghujani pantai dengan bom. Mereka mengangkut tentara dari pantai, di bawah tembakan musuh yang tak henti-hentinya, ke kapal besar di lepas pantai, memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Melakukan banyak perjalanan berbahaya, bolak-balik melintasi selat yang penuh ancaman. Kedatangan mereka membawa harapan bagi prajurit yang terdampar, yang telah kehilangan segalanya. Melihat perahu-perahu yang dikenal sebagai penyelamat, simbol kebebasan yang mendekat, bukti mereka tidak dilupakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Banyak kapal kecil hilang, tenggelam atau rusak akibat serangan musuh. Tapi pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena setiap kapal menyelamatkan nyawa. Armada sipil ini sangat penting bagi keberhasilan evakuasi, mengubah gelombang perang. Keberanian dan persatuan mereka mewujudkan semangat Dunkirk, sebuah simbol harapan di masa kelam. Orang biasa menjadi pahlawan, menuliskan nama mereka dalam sejarah.
Bangsa bersatu di saat-saat tergelap, menunjukkan kekuatan semangat manusia. Kapal-kapal kecil menjadi simbol ketahanan dan harapan, sebuah bukti kekuatan persatuan. Legenda Dunkirk tercipta oleh keberanian mereka, sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Perjalanan menyeberangi Selat Inggris sangat berbahaya. E-boat Jerman, ranjau, dan serangan udara tanpa henti membuat setiap penyeberangan jadi pertaruhan nyawa. Kapal-kapal ditenggelamkan, para prajurit tercebur ke air dingin yang penuh minyak. Kapal penyelamat penuh sesak, kondisinya parah. Namun tindakan persahabatan dan ketahanan tetap ada. Awak angkatan laut dan sukarelawan sipil mempertaruhkan segalanya. Tentara, babak belur dan lelah, berpegang pada harapan. Melihat tebing putih Inggris berarti selamat dan kesempatan bertempur lagi. Melawan segala rintangan, ribuan orang berhasil pulang. Evakuasi Dunkirk menjadi kisah keberanian di bawah tembakan. Operasi Dinamo berhasil dinahir pada mentak Juni 1940. Bukan map 5.000, tapi lebih dari 3,8 ribu tentara sekutu diselamatkan. Churchill menyebutnya keajaiban penyelamatan. Biayanya mahal, kapal tenggelam, pesawat hilang, ribuan tewas atau ditawan. Hampir semua peralatan berat ditinggalkan, membuat Inggris rentan. Tentara yang kembali kelelahan tapi hidup, veteran yang akan bertempur lagi. Semangat Dunkirk menjadi seruan penyemangat, menyatukan bangsa. Bagi Prancis, ceritanya lebih rumit. Ada yang kembali bertempur, ada yang bergabung dengan pasukan Prancis merdeka. Dunkirk bukan kemenangan, tapi menyelamatkan inti pasukan Inggris. Tanpa mereka, pertahanan Inggris dan masa depan Eropa akan jauh lebih genting. Dampak psikologis evakuasi ini sama pentingnya dengan dampak militernya. Dunkirk membuktikan harapan bisa bertahan bahkan dalam kekalahan. Dunkirk bukan kemenangan. Churchill mengingatkan dunia bahwa perang tidak dimenangkan dengan evakuasi. Ini lahir dari kekalahan, tapi di dalamnya ada benih ketahanan. Lebih dari 3,8 ribu tentara diselamatkan, menjadi tulang punggung pertahanan Inggris. Semangat Dunkirk, keberanian, persatuan dan improvisasi menjadi simbol nasional. Kepahlawanan warga sipil memberi inspirasi harapan di masa-masa tergelap. Jika pasukan ekspedisi Britania hilang, kelangsungan hidup Inggris akan diragukan. Dunkirk membuat perang bisa berlanjut, memberi waktu bagi sekutu baru untuk bergabung. Ini adalah momen penting, kekalahan yang membuka jalan menuju kemenangan. Kisah Dunkirk abadi sebagai bukti perjuangan bertahan hidup, solidaritas, dan keinginan berjuang untuk kebebasan. Gema kisahnya mengingatkan kita, bahkan saat mundur, harapan dan perlawanan bisa menerangi jalan ke depan.